Baik, selamat pagi Revan. Semoga di hari Sabtu ini dalam keadaan sehat dan Kak Arin ngasih sedikit pokok-pokoknya ya, apa perbedaan permutasi dan kombinasi. Mutasi dan kombinasi pada dasarnya sama, itu teknik cara pengambilan. Yang membedakan kalau di permutasi nanti yaitu memperhatikan urutan. Dan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Maksudnya gimana? Kita masuk ke contohnya ya. Yang disampaikan Revan tadi di awal, dalam pemilihan orang-orang yang akan mewakili sekolah untuk lomba OSN. Misalkan ada 4 orang dalam pemilihan anggota atau tim untuk OSN. Terdiri dari 5 siswa. Di sini saya kasih contoh kedua. Untuk contoh yang pertama, pemilihan struktur kelas terdiri dari 5 siswa, akan dipilih 3 sebagai ketua, sekretaris, bendahara. Ada berapa cara pemilihan? Ada 5, diambil 3. Ada 5, diambil 3. Berikutnya, contoh yang kedua, pemilihan anggota lomba untuk OSN terdiri dari 5 siswa, akan dipilih 3. Ada berapa cara pemilihan? Nah, kita perhatikan sama-sama ada 5 siswa, dipilih 3. Ya, sama-sama ada 5, diambil 3. Yang membedakan mana permutasi dan kombinasi, untuk permutasi di sini memperhatikan urutannya. Ya, memperhatikan urutan. Di soalnya juga ada clue-nya di sini, ada clue-nya, yaitu dipilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada urutannya. Kalau kebalik nggak boleh. Misal kebalik gimana? Misalkan ya, ada 5 siswa nih. Revan, kemudian A, B, C, D. A, B, C, D. Ada Revan juga. Kalau Revan udah dipilih sebagai ketua, yang pertama, pemilihan yang pertama, Revan ketua, kemudian yang A sebagai sekretaris, yang B-nya sebagai bendahara. Kalau dibalik boleh nggak? Revan sebagai sekretaris, A-nya yang ketua. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, urutannya di situ harus jelas. Revan sebagai apa, sebagai apa. Nanti kalau dibalik ini nggak bisa. Misalkan Revan udah dipilih jadi ketua nih. Kemudian Revan dipilih jadi sekretaris. Ini nggak bisa. Jadi harus urutannya dengan jelas. Nah, nanti biasanya di soal ada clue-nya ya. Misalkan ada dipilih sebagai ketua, sekretaris, bendahara, atau juara 1, juara 2, juara 3. Jadi ada keterangannya. Itu untuk soal permutasi. Sedangkan untuk yang kombinasi, ini bebas. Ada 5 orang, diambil 3. Ya, ada 5 orang, diambil 3. Bebas, mau diambil siapa saja, bebas. Jadi tidak memperhatikan urutannya. Untuk yang kombinasi. Ya. Untuk rumusnya sendiri sekarang ya. Untuk rumusnya sendiri, permutasi disimbolkan dengan P. Nih, kayak gini ya. P, N, R. N itu banyaknya orang tadi, yaitu ada 5 orang. Ya, banyaknya ada 5 orang. Lalu R-nya adalah yang diambil. R-nya yang diambil, yaitu ada 3 orang tadi.
Maka nanti kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r. Ya, ini rumusnya untuk yang permutasi. N faktorial dibagi dalam kurung n dikurang r. N itu banyaknya siswa tadi. Nah, jadi kalau yang tadi adalah 5 siswa, kita masukkan ke dalam formulanya. Jadinya 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Bisa kita uraikan. Bawahnya dulu, 5 kurang 3 berapa, Revan? 2 faktorial. Atasnya 5 faktorial. Nah, 5-nya kita uraikan, 2-nya juga kita uraikan. 5 faktorial tadi berapa, Revan? 5 kali 4, ya. Kali 3, kali 2, kali 1, ya. Nah, 1 biasanya nggak usah ditulis untuk menghemat waktu juga. Karena perkalian angka 1 menghasilkan angka dia sendiri. Kemudian 2 faktorial 2 kali 1. 2-nya juga nggak perlu dikalikan 1. Nah, kemudian kita simplify, kita sederhanakan. 2-nya kita cancel, kita coret dengan yang 2 di bawah. Tinggal hasilnya adalah 5 kali 4, yaitu 20 cara pemilihan. Paham, Revan? Untuk yang permutasi, silahkan di copy dulu untuk rumusnya. PNR sama dengan n faktorial dibagi n kurang r. Nanti ada juga di sebagian buku menggunakan kodenya kayak gini. Kalau yang Kak Arif tulis pertama tadi adalah PNR, n-nya di atas, r-nya di bawah. Nanti ada juga di buku yang lain, n-nya di kiri, r-nya di kanan. Kayak gini, artinya sama saja. Sudah ya. Ini untuk yang permutasi. Sekarang kita pindah ke yang kombinasinya. Yang kombinasi. Rumusnya hampir sama. Kita gunakan simbolnya huruf C dari kata combination. Kemudian rumusnya kita tulis n faktorial dibagi n dikurang r dalam kurung n dikurang r, lalu ada tambahannya yaitu dikali dengan r faktorial. Ada tambahnya di sini. Kalau kita masukkan ke dalam soalnya tadi, terdiri dari 5 siswa, maka n-nya adalah 5. 5 faktorial dibagi n kurang r. Langsung ya, 5 dikurang 3, yaitu 2 faktorial, dikalikan dengan r-nya, yaitu 3 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2. Arif, untuk yang bawah bisa nggak dikalikan 2 faktorial kali 3 faktorial menjadi 6 faktorial? Nggak bisa ya. Nggak bisa, jadi diuraikan masing-masing. 2-nya tetap 2 kali 1 jadi 2. Lalu yang belakangnya 3 kali 2 kali 1. Nah, kita coret saja biar nggak besar angkanya. 3 dengan 3. 2 dengan 2. Lalu 2 yang depan dengan 4. Sisanya adalah 4 bagi 2, 2. Nah, maka hasil akhirnya adalah 5 dikali 2, yaitu 10 cara. Oke ya, mudah-mudahan sekilas ini sebagai dasar kita untuk bahan mengerjakan latihan soal. Ya.
Karena kembali lagi ke latihan soal yang persiapan OSN tadi. Nah, nanti yang nomor 2 ini ya, nomor 2 ini termasuk soal apa yang coba Revan dibaca sendiri nomor 2. Ini termasuk permutasi atau kombinasi ya, yang nomor 2 ini. Karena kasih waktu 1 menit untuk menganalisa soal nomor 2. Ya, udah Kak. Oke, ini termasuk soal apa? Kombinasi atau permutasi, Revan? Kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena dia nggak merhatiin urutannya. Ya, bebas ya, mengerjakan soal yang mana bebas itu ya. Iya. Jadi kombinasi. Jadi caranya gimana? Ada 10 soal, nomor 1 sampai 10. Aturan pengerjaannya, nomor 1, 3, dan 5 ini wajib dikerjakan. Tetapi, para siswa hanya mengerjakan 8 dari 10 soal. Jadi dari 10, cuma dikerjakan 8 saja. Terus kita sudah mengerjakan 3 nomor nih, nomor 1, 3, dan 5 ini yang wajib kita kerjakan. Banyaknya cara pemilihan soal yang dapat dikerjakan adalah tadi dari 10 cuma disuruh mengerjakan 8. Ya, cuma mengerjakan 8 saja. Terus sekarang kita sudah mengerjakan yang wajib nomor 1, 3, dan 5. Jadi yang belum dikerjakan berapa soal, Revan? Yang belum dikerjakan. Yang belum dikerjakan. 2. Yang di luarnya 135. Ya. Jadi ada banyak kemungkinan ya soal yang bisa kita ambil. Tadi kita disuruh mengerjakan 8 soal. Kita mengerjakan sudah 3 nomor nih. Jadi kurang berapa soal yang perlu dikerjakan lagi? 7. Kurang berapa? Oh, 5 ya. Kurang 5 soal. Kurang 5 soal yang belum kita kerjakan. Kurang 5 soal yang anggap saja nomor 1, 3, dan 5 itu sudah kita kerjakan karena dia wajib nih. Wajib dan harus dikerjakan. Jadi kurang 5 lagi yang perlu kita kerjakan karena targetnya 8 soal. 5 soal yang kita perlu kerjakan. Pilihannya ada berapa soal? Pilihannya yang selain 1, 3, 5? 7 ya. Jadi caranya gimana sekarang? Ada 7, kita mau mengerjakan 5. Maka C apa ini? Kombinasi betul? C N faktorial. N-nya apa? N-nya 10. Angka berapa N-nya? No. Kan ada 7. Ada 7 soal, dikerjakan 5 kan? Ya enggak kan? Iya. Ya. Iya. Karena nomor 1, 3, dan 5 wajib dikerjakan. Jadi yang pilihan cuma ada 7 soal. Pilihannya ada 7 soal, tapi kita kerjakan 5 saja. Jadi C 7, 5. Oke, sekarang lanjutkan sendiri. Sampai ketemu di pilihan gandanya, jawabannya yang mana? 21, 28, 45, ataukah yang 48 atau yang 56? A berarti ya Kak? Yang A ya? Jawabannya yang A ya? Iya. Betul ya? 7 faktorial dibagi 5 faktorial nanti dikali dengan 7 kurang 5, jadi 2 faktorial. Jawabannya 21 cara. Betul jawabannya.